Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah dinukilkan Bapak Ibu bahwa Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Kalau kita lihat di dalam buku sejarah bahwa pernikahan antara Abdullah dengan Aminah, pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang diperkenalkan, pernikahan yang dijodohkan. Antara Abdullah dengan Aminah, sepanjang hidup mereka tidak pernah berpacaran. Antara Aminah dengan Abdullah, mereka tidak pernah chatting-chattingan. Apakah itu melalui Facebook, melalui WA, Instagram, dan juga mereka tidak pernah sempat main TikTok. Tetapi pernikahan antara Aminah dengan Abdullah adalah pernikahan yang dijodohkan. Mengapa demikian? Karena pernikahan dengan cara dijodohkan itu jauh lebih terpelihara ketimbang pernikahan yang diawali dengan pacaran. Kalau kita lihat kehidupan remaja-remaja kita saat sekarang ini Bapak Ibu, luar biasa. Mengapa? Karena mereka sekarang remaja-remaja sekarang ini pacarannya 5 tahun, tapi begitu menikah baru 1 tahun sudah bubar. Lebih lama pacarannya ketimbang perjalanan hidup di dalam pernikahannya. Tapi saya yakin kalau di desa Padang Genting ini tak ada begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah menikah antara Aminah dengan Abdullah, dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, hamillah Aminah. Ibu, setelah menikah Aminah dan Abdullah, hamillah Aminah. Bapak, setelah menikah Abdullah dengan Aminah, hamillah Aminah. Adik-adikku yang remaja, yang gadis-gadis, dengarkan kamu ini. Setelah menikah antara Abdullah dengan Aminah, hamillah Aminah. Maksudnya apa? Ternyata yang boleh hamil itu kalau sudah menikah. Masalahnya apa? Kok banyak sekarang anak-anak gadis belum menikah tapi sudah hamil? Ibu, kok banyak sekarang anak-anak gadis belum menikah sudah hamil? Ada yang bilang kecelakaan Ustadz, katanya. Setahu saya Bapak, orang yang kecelakaan itu tangannya yang patah. Orang yang kecelakaan itu kakinya yang patah. Ini kecelakaan perutnya yang besar. Aneh itu kecelakaannya. Lalu ada yang bilang masuk angin Ustaz. Kenapa bisa masuk angin? Karena anak-anak sekarang berkeluyuran sampai larut malam. Siapa yang salah? Ayah dan mamanya juga salah. Apa salah ayah dan mamanya? Sampai tengah malam anak gadisnya tak pulang, dia santai tidur nyenyak di rumah. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang, kalau kambingnya jam 6 tak pulang, dia sibuk mencarinya. Tapi kalau anak gadisnya tak pulang sampai jam 12 malam, dia santai saja di rumah. Berarti lebih mahal kambingnya ketimbang anak gadisnya. Tapi kalau di Padang Genting ini tak ada itu ya kan anak muda? Oh adanya. Bah, kalau begitu sama saja nyo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Apa masalahnya Bapak Ibu? Andai kata seorang anak gadis hamil sebelum menikah, banyak dampak hukum yang ditimbulkannya. Apa dia? Dengar kamu anak gadis, dengar Bapak Ibu, apabila seorang perempuan dan laki-laki berzinah sebelum menikah, lalu hamillah si perempuan tadi. Setelah hamil si perempuan, apakah kehamilannya 1 bulan, ataukah kehamilannya satu minggu, atau kehamilannya 2 hari, asalkan sudah jelas dipastikan hamil sebelum menikah, maka setelah hamil barulah mereka menikah. Saatnya nanti lahirlah anak yang dilahirkan itu perempuan. Apabila anak yang dikandung sebelum pernikahan tadi adalah perempuan, lalu setelah dewasa si anak ini, sampailah saatnya dia dapat jodoh, lalu dia hendak menikah, tidak sah ayahnya itu yang menjadi wali nikahnya. Kenapa tidak sah menjadi wali nikahnya? Karena si anak sudah dihamilkan sebelum pernikahan. Apabila karena takut malu oleh si ayah tetap menjadi wali nikah bagi anaknya, maka pernikahan itu tidak sah. Jika anaknya berhubungan, maka itu juga jinah namanya. Apabila ada lahir anak dari hubungan itu, maka tetaplah anak jinah namanya. Ini kadang-kadang sudah hamil disembunyikan. Lalu lahir anaknya perempuan, hendak menikah, tetap ayahnya itu yang menikahkan. Sudah akibatnya apa? Tidak sah pernikahannya, maka ayah dan mamanya yang menanggung dosanya selama-lamanya. Dan orang yang tahu tentang persoalan itu, namun dia diam saja ketika melihat si ayahnya yang menikahkan, maka mereka yang tahu juga subhat namanya, mereka juga ikut menanggung dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila tadi sudah hamil sebelum menikah, lahirlah anak yang itu perempuan. Setelah lahir anak perempuan, lahirlah adiknya laki-laki dan laki-laki. Saatnya meninggallah si ayah. Biasanya Bapak Ibu, kalau anak perempuan mau menikah, ayahnya sudah meninggal, maka abangnya atau adiknya lah yang laki-laki yang menjadi wali nikahnya. Tapi karena si anak perempuan pertama tadi sudah dikandung sebelum menikah, maka adiknya yang laki-laki tidak sah menjadi wali nikahnya, karena mereka terhitung saudara seibu, bukan saudara seayah. Maka jika si adik itu yang menikahkannya, tetap tidak sah pernikahan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam hukum Islam, anak yang sudah dikandung sebelum menikah, lahir dia, maka dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Kenapa? Walau secara biologis itu ayahnya, tetapi secara syar'i, secara syarak itu bukan ayahnya. Makanya adik-adikku yang perempuan, adik-adikku yang gadis-gadis, jaga dirimu. Jaga kehormatanmu. Karena anak gadis sekarang banyak yang menggatalisasi. Kecuali anak gadis yang ada di Padang Genting, insya Allah. Saya kagum melihat anak-anak gadis di sini, Pak. Saya lihat mereka pakai jilbab, pakai rok panjang, pakai baju kurung. Saya yakin beginilah anak gadis di sini kalau ada peringatan Maulid dan Mi'raj. Tapi kalau di luarnya entah jugalah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami dan ini yang harus kita ketahui. Makanya adik-adikku yang remaja, pemuda dan pemudi, jaga hubungan kamu. Kenapa? Karena ada 3 yang merusak remaja kita saat sekarang ini Bapak Ibu.
Apa yang merusak remaja kita saat sekarang ini? Yang pertama adalah narkoba. Di mana-mana narkoba ini Bapak Ibu sudah merajalela. Bahkan untuk mendapatkan narkoba sekarang lebih mudah daripada mendapatkan kacang goreng. Betul. Tapi tadi saya dengar kabarnya di sekitar Masjid Sya'roni ini tidak ada penjual narkoba. Di desa Genting, Padang Genting ini tidak ada agen narkoba. Di sini saya dengar belum ada bandar narkoba yang ketangkap. Kita doakan orang Cicopat ketangkapnya. Iya. Ada kali itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku yang menjadi pengedar narkoba, sadarlah. Wahai saudara-saudaraku yang menjadi penjual narkoba, sadarlah. Yang kamu hancurkan anak-anakmu, yang kamu hancurkan cucu-cucumu, yang kamu hancurkan generasi-generasimu. Mereka ini akan merusak, maka rusaklah agama kita ke depan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Saya di Asahan sebulan sekali ceramah di Polres. Untuk anggota polisinya. Habis mereka apel setiap hari Kamis, yang Islam masuk ke masjid, yang non Muslim masuk ke aula. Lalu saya ceramah untuk anggota polisinya dari jam 8 sampai jam 8.45. Setelah itu masuk ke tahanan untuk menceramahi tahanan yang ada di Polres itu sebelum diantar ke Labuhan Ruku. Pernah saya ceramah di dalam tahanan itu, yang menjadi pengisi tahanan di Polres Asahan itu sebanyak 48 orang. Dari 48 tahanan itu hanya 8 kasus kriminal yang banyak dan 40 lagi semuanya kasus narkoba. Ada ato-ato, ada anak muda, ada mama-mama, dan banyak di sana usia-usia antara 20 ke 30 tahun. Dari 48, 8 kasus narkoba. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya adik-adikku tolong. Jangan pernah kamu coba-coba itu narkoba itu deh. Rusak. Rusak. Tahu rusak? Jangan pernah coba. Jangan pernah mencoba saja, jangan apalagi mengkonsumsinya. Ini sehat akalnya dirusaknya. Makanya kalau orang yang sudah kecanduan narkoba itu gegot. Tahu gegot? Apa kalau di sini bahasanya? Erot. Kerot. Ah itu lah itu, kerot. Nah, kerot dia katanya kan? Nah itu. Oh kerot itu kilo. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang merusak remaja kita. Adik-adikku, biar penampilan kita seram, biar penampilan kita itu menakutkan, tapi hati kita tetap lembut, hati kita tetap baik, hati kita tetap bersahabat. Anak-anak gadis, kalau tahu kamu laki-laki itu pemabuk, kalau tahu kamu laki-laki itu suka narkoba, jangan mau kamu diperlinya. Ini anak gadis sekarang yang sukanya sama laki-laki betato, yang pemabuk. Udah besok menikah barulah minta cerai, menyesal. Dulu kenapa enggak kau katanya mau bertobat? Ibu, mengapa anak gadis sekarang banyak yang menggatal? Karena yang salah mamanya. Apa salah mamanya? Waktu mengandungkan anaknya dulu, dia mengidamnya mangga. Makanya bagi ibu-ibu muda, kalau yang mengidam ke depan ini anggur, apel, jangan mangga lagi.
Kenapa? Kalau kamu mengidamnya mangga, akibatnya anak kamu besok menggatal, menggalonyong dan sebagainya. Jadi ngidamnya itu ditukar. Jangan mangga lagi. Jadi manggis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, yang merusak remaja kita sekarang apa? Handphone. Betul tidak? Apa yang ada di handphone itu? Minum. Keter. Kakek Game Zeus. online. Kakek Zeus. Apa namanya? Kakek Zeus. Apa lagi? Sebutkan salah satu. Domino. Banyak tahuan orang di semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku silakan kamu pakai handphone. Saya juga ada handphone saya. Silakan, tapi jangan salah gunakan. Banyak anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang, bukan hanya di kamar, bukan hanya di ruang tamu, di WC pun main game dia. Betul tidak? Betul. Mengaku orang betul. Anak-anak gadis, jangan kamu rusak dibuat handphone ini. Ini jangankan anak gadis, mama-mama pun sekarang bapak rusak gara-gara handphone nih. Nenek-nenek main Facebook, Pak. Di fotonya lah dia sedang menggoreng ikan asin, lalu statusnya apa? Galau. Oh ya kan, kalau sudah nenek-nenek galau, kayak mana pula cucunya? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ibu. Mama-mama sekarang lebih tahan nengok TikTok ketimbang baca Al-Quran. Duduk di pintu tuh geser-geser jempol, tuh pikir berzikir Pak. Rupanya menggeser TikTok, ke atas saja terus. Gara-gara TikTok banyak sekarang yang suami istri bertengkar. Kenapa? Gara-gara TikTok mama-mamanya COD-an terus. Bentar-bentar datang paket CNI, CNT dan sebagainya. Rusak sekarang dibuat dunia maya ini. Ini yang kedua. Yang ketiga yang merusak remaja kita saat sekarang ini apa Bapak Ibu? Pergaulan bebas. Makanya adik-adikku remaja, silakan kamu bergaul bebas, tapi jangan pernah terjerumus kepada pergaulan bebas. Kamu bebas bergaul, tapi jangan pergaulan bebas. Kenapa? Karena pergaulan bebas adalah pergaulan tanpa batas. Bahkan sekarang ada istilah hubungan tanpa komitmen. Apa dia? TTM, teman tapi mesra. Ini yang bahaya. Dan bukan pula cuma anak gadis, bapak. Bapak pun sekarang banyak yang mengulah. Makanya sekarang ada organisasi baru, apa itu? Portugal. Apa itu Portugal? Persatuan Orang Tua Gatal. Kalau bahasa Inggrisnya namkene la rusae gitu. Oh bahasa Jawa itu ya? Itulah dia. Inggris yang sudah pindah ke Jawa. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya jaga adik-adik kita ini, jaga remaja kita. Tadi Bapak Kepala Desa mengatakan, Bapak Ketua BKM mengatakan, jangan hanya kegiatan Maulid, Mi'raj, Muharram saja remajanya, tapi hadirlah untuk mengikuti pengajian malam Kamis di Masjid Sa'ron ini. Insya Allah, adik-adikku, kamu akan jauh terhormat kalau dapat jodoh di pengajian ketimbang dapat jodoh di kibotan. Iya kan? Kalau di pengajian kamu dapat jodoh, berarti anak gadis yang kamu dapatkan itu anak gadis yang rajin ke masjid. Kalau di kibotan kamu dapat jodoh, itu anak-anak gadis keponakan kuntilanak. Kenapa? Kalau sudah dia ke pengajian, parfumnya pun sederhana. Tapi coba kalau dia ke kibotan, parfumnya sudah 10 meter dia lewat, masih keciuman lagi.
Sekarang banyak ibu-ibu, anak-anak gadis yang dipermak, sehingga beda dia malam sama siang. Kalau malam semua rata nampak, begitu siang baru dan begini nyata di malam itu kata. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya antara Abdullah dengan Aminah, pernikahan mereka dijodohkan, setelah menikah barulah hamil Aminah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru 2 bulan usia kandungan Aminah, baru 2 bulan usia kandungan ibunda tercinta, ayah pun Abdullah wafat. Abdullah suami Aminah pun wafat. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah sudah wafat. Sampailah saatnya Nabi kita Muhammad Rasulullah di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, menjelang subuh lahirlah seorang anak laki-laki yang oleh Abdul Muthalib diberikanlah nama kepadanya Muhammad. Bapak Ibu, apa arti Muhammad? Muhammad artinya orang yang terpuji. Kenapa diberikan nama Muhammad? Karena Abdul Muthalib sangat ingin cucu yang baru lahir menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terpuji, dan menjadi orang yang mulia. Makanya dalam konsep Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 3 hak anak dari orang tua yang menjadi kewajiban orang tua kepada anak. Apa hak anak dari orang tua? Yang pertama, ayyuhassina ismuhu, memberikan nama yang baik kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan anak yang salih dan solehah, mulai dari nama yang baik. Tapi kalau di Batubara ini insya Allah nama anak-anaknya baik-baik semua itu. Baik-baik semua. Kenapa harus nama yang baik? Karena nama itu doa. Bu, Bapak, kadang-kadang yang jadi masalah namanya bagus, tapi karena cara manggilnya disingkat-singkat, akhirnya artinya tak bagus, Pak. Mana contohnya? Nama Bapak itu yang cantik. Siapa namanya? Abdullah. Dipanggil Abdullah. Kan itu penyakit kita. Abdullah artinya hamba Allah. Dipanggil Abdullah. Dollah itu berasal dari kata dolun. Dolun itu artinya sesat. Abdullah hamba Allah, dipanggil Abdullah, wak sesat katanya. Coba. Namanya siapa? Abdul Halim. Pakai hadiah Halim. Apa itu Abdul Halim? Hamba yang lembut. Tapi dipanggil hilang huruf H, jadi Alim. Apa beda Halim dengan Alim? Kalau pakai huruf H, Halim, lembut. Tapi kalau hilang huruf H, tinggal Alim, sekejam atau sadis. Jadi wak Halim, wak yang lembut. Karena hilang huruf H, tinggal Alim, wak yang sadis dan kejam. Bayangkan itu. Makanya nama yang baik, panggillah dengan sebutan yang baik. Nama anaknya siapa? Fitri. Fitri itu artinya suci. Dipanggil siapa? Fit. Yang laki-laki anaknya Putra. Panggilannya apa? Put. Fit. Put. Kalau biasahan Tanjung Balai ada pantunnya itu, Pak. Tanjung Balai Teluk Nibung, tembak lantai kena hidung katanya. Harusnya kalau Fitri, kalau Putra. Ini Mbak Fit, ya Mama, Mut, ya Papa. Ya Allah. Berikan nama yang baik dan panggil dengan sebutan yang baik, karena nama itu adalah doa. Karena kita di Indonesia ini memang suka menyingkat-nyingkat. Contohnya mana? Sayyidati Khadijah,
dipanggil Siti Khadijah. Sayyidati Aisyah dipanggil Siti Aisyah. Siti itu kepanjangannya Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidi, kalau perempuan Sayyidati. Datang kita orang Indonesia Siti. Begitu kita di Indonesia dapat orang menyingkat. Nama suaminya siapa? Satria. Bagus, Satria itu kan pendekan. Datang suaminya, Dek, ambilkan anduk, Dek. Iya bangsat. Habis kandas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikan nama yang baik. Ibu, semarah apapun ibu kepada anak, jangan pernah panggil dia dengan sebutan yang tidak baik. Jangan pernah menyebut nama anak itu monyet. Ini banyak mama-mama sekarang kalau marah sama anaknya, monyet katanya sama anaknya. Kalau ibu bilang anak ibu monyet, induknya mana? Kalau ada mama yang menyebut anaknya setan, berarti mamanya jin iblis. Makanya semarah apapun kepada anak, sebutlah dengan sebutan yang baik, yang ada doa di dalamnya. Silakan ibu cubit paha anak ibu sampai merah, tapi ketika mencubitnya, oh ya anakku jadi penghafal Quran kau ya, gitu. Cewer kupingnya itu pulas, oh ya anakku jadi bupati kau anakku, begitu. Ibu kalau marah sama anak bahasanya apa? Ada begitu, jadi penghafal Quran kau, jadi bupati kau, ada begitu Bu? Ada begitu Mak? Oh tak ada ya, jujur orang tak ada katanya. Ini kadang-kadang omak ini lain pula, jangan sempat naik setanku ya, katanya pula. Sudah tahu dia setan namun tidak naik, ditunggu juga. Makanya kok sudah marah, pas macam setan. Bahasanya pun tak tahu entah apa dibilangnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi kita Muhammad diberikan Abdul Muthalib nama yang begitu indah, yaitu Muhammad, orang yang terpuji, orang yang mulia, dan orang yang terhormat. Dan disusukanlah Nabi kita ini dua wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah dan Suwaibatul Aslamiyah. Bapak Ibu, begitu banyak orang yang kepingin menyusui Nabi kita Muhammad Rasulullah, tapi Nabi kita Muhammad hanya mau minum air susu dari dua wanita ini. Begitu banyak orang yang menawarkan diri untuk menyusui Rasulullah, tapi Nabi kita Muhammad dari sejak kecil sudah bisa memilih dan memilah mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, mana makanan yang baik, dan mana makanan yang tidak baik. Kenapa? Karena untuk mendapatkan anak yang salih dan solehah, syarat keduanya apa? Berikan kepadanya makanan yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Bapak, kalau ada di antara bapak yang kerja laut, yang ikut buat ukat, maka hasil CL jangan buat untuk makanan anak. Tahu CL, curi langsung. Berikan kepada anak makanan yang halalan thayyibah supaya anak itu menjadi anak yang saleh dan solehah. Karena makanan itu akan menjadi darah, dan darah itulah yang menjadi hati, dan hati itulah yang menjadi penyuluh di dalam hidupnya. Kalau makanan kotor, maka darahnya kotor. Kalau darahnya kotor, hatinya juga kotor. Kalau sudah hatinya kotor, maka sikap dan perilaku serta mentalnya juga akan kotor. Di sekolah pesantren manapun dia dipelajarkan, di rumah tahfiz manapun dia disekolahkan, kalau makanannya bersumber dari yang tidak halal, maka anak itu nanti tetap menjadi anak yang nakal dan bandel. Makanya berikan makanan yang halalan thayyibah. Bapak Ibu, makanan itu ada yang haram dikarenakan bendanya. Ada yang haram bukan karena bendanya, tapi karena caranya. Mana contohnya? Yang haram karena bendanya, yaitu contoh monyet, kura-kura, ular,
itu haram karena bendanya. Tapi ada yang haram karena caranya. Mana contohnya ayam? Bapak, ayam, kambing, lembu, apapun hewan yang butuh untuk disembelih baru boleh dimakan. Maka syarat penyembelihan itu yang pertama wajib membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ibu, kalau ada yang tukang ayam di sini, lalu dia memotong ayam itu sambil bercakap dan dia tidak membaca Bismillahi Allahu Akbar ketika menyembelih ayam, maka ayam yang disembelihnya itu haram dimakan. Makanya kalau ibu beli ayam potong, tengok baca Bismillahi Allahu Akbar dia atau sambil bercakap. Ini kadang-kadang sambil tanya, berapa kilo bu? Katanya dipotonginya juga ayam tuh. Cara menyembelih yang seperti itu haram ayamnya dimakan. Satu. Yang kedua, setelah membaca Bismillahi Allahu Akbar, wajib putus dua urat lehernya. Kadang-kadang dilukainya saja depan urat kulit leher ayam itu sudah tak putus dua urat lehernya. Maka itu juga haram dimakan. Yang ketiga, dia membaca Bismillahi Allahu Akbar dan putus dua urat lehernya, tapi masih menggelepar-gelepar ayam, sudah dimasukkannya ke penggilingan, maka ayam yang masih hidup lalu dimasukkannya ke penggilingan, itu juga haram dimakan. Kenapa? Karena ayam itu mati bukan karena sembelihan, tapi karena ayam yang digiling di dalam penggilingan air panas tadi. Makanya kadang-kadang kita lihat banyak orang yang beli ayam dipikirnya halal, ternyata haram dimakannya, Bapak Ibu. Ini yang kedua. Dek, pernah kamu makan kari kambing? Pernah? Ibu pernah masak kari kambing? Bapak, saya sampaikan kepada kita, kambing itu Bapak disembelihnya dengan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian putus dua urat lehernya. Setelah putus dua urat lehernya, ditunggu dia dulu mati baru dikuliti. Setelah mati, dikuliti, diambil dagingnya, dicincang-cincang. Setelah dicincang-cincang daging kambing tadi, dicuci, didirus lagi. Sambil mendirusnya baca sholawat lagi. Setelah itu dimasak kari kambing tadi, kambing yang walaupun dia disembelih dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar, putus dua urat lehernya, sudah mati dia baru dikuliti, dan dagingnya setelah dipotong-potong, dicuci, didirus dengan sholawat, dimasak kari kambing tadi, kari kambing yang seperti itu haram hukumnya dimakan. Kenapa? Karena kambingnya curian. Betul ini. Makanya kamu adik-adikku, jangan kumpul-kumpul malam diambil ayam orang dari kandangnya dipanggang rame-rame. Haram itu walaupun disembelih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah.